terima kasih. Hari ini saya hadir bersama dengan Pak Benny, saya diundang oleh Pak Benny, Mas Nala untuk ikut hadir di pelepasan kawan-kawan dalam program G2G PMI dari Indonesia ke Korea Selatan. Kita lihat istimewa sekali bagaimana kawan-kawan muda hari ini didominasi oleh teman-teman muda yang hari ini berangkat akan bekerja di bidang manufaktur di Korea Selatan. Ada 5 anak yang akan berangkat ke Taiwan. Kita lihat betul bagaimana atensi dari BP2MI yang istimewa, memang betul melaksanakan semboyannya, itu melindungi PMI dari ujung kepala ke ujung kaki. Buktinya tidak hanya diberikan jaminan keberangkatan, tetapi juga membantu terkait dengan pemberian credential letter. Ini yang mendapatkan surat ini hanya duta besar, tapi kawan-kawan ini diberikan credential letter sebagai basis legitimasi pada saat bekerja di tempat masing-masing. Sehingga ini menambah layer proteksi yang akan didapatkan oleh kawan-kawan pada saat bekerja di sana. Saya rasa ini jadi satu bentuk komitmen terobosan baru yang dilakukan oleh BP2MI yang dipimpin Pak Benny dan membuktikan bahwa negara hadir di dalam pekerjaan kawan-kawan PMI yang selama ini mungkin banyak orang menganggap ini sebelah mata, tapi hari ini kita lihat bahwa kawan-kawan diletakkan di posisi terhormat sebagai duta-duta negara di negeri lain. Ya, kehadiran orang-orang penting, orang-orang hebat di setiap pelepasan ini bukti bahwa negara ingin memberikan penghormatan kepada pekerja migran, dan ini adalah cara terima kasih negara pada PMI yang menjadi pejuang keluarga, pahlawan devisa, sumbangan yang sangat besar pada negara ini dan menempatkan sumbangan PMI terbesar kedua setelah sektor migas. Nah, tentu tidak hanya bagaimana regulasi kita buat menunjukkan negara berpihak, tidak bentuk dalam layanan saja yang mudah, murah dan cepat, tapi juga memberikan fasilitas istimewa, loans, ya, kemudian fast track kita buat, credential letter kita berikan. Ini untuk merubah stigma buruk masa lalu di mana negara terlibat dalam kejahatan yang menurut saya yang justru merendahkan martabat TNI. BP2MI misalnya merubah 3 diksi yang selama ini digunakan negara. Misalnya bisnis proses. Ini kan kejahatan negara. Dan itu masuk dalam nomenklatur berbagai produk perundang-undangan. Kita mengertinya dengan alur proses. Pasar kerja. Pasar dalam pengertian kamus itu ya, Indonesia tempat penuhan penjual dan pembeli. Bisa dibayangkan negara dengan tega menyatakan atau menggunakan istilah pasar kerja untuk para PMI. Kita menyebutnya peluang kerja. Kemudian juga PMI bermasalah, itu bagi PMI yang overstay, mengalami masalah konsuler, keimigrasian, dideportasi, ya, kemudian PMI yang sakit meninggal. Ini juga kejahatan negara. Seolah-olah yang salah adalah PMI, padahal mereka berangkat ilegal itu karena faktor orang lain, yaitu sindikat, mafia, sehingga mereka kita sebut sebagai PMI terkendala. Nah, merubah mindset paradigma ini perjuangan yang berat, ya, dan selain itu tentu jika negara sudah pada titik kesadaran ideologis menganggap mereka pahlawan, maka harus disertai, dimanifestasikan dalam bentuk tindakan, tidak cukup kebijakan. Kunci dari keberpihakan negara, kehadiran negara, empati, peduli, itu ada di keberpihakan. Selalu saya katakan, di atas kebijakan yang tertinggi value-nya adalah keberpihakan. Apapun kebijakan yang dibuat negara, dia menjadi kering, tidak memiliki makna, ya, dia tidak berdampak apapun ketika para penyelenggaranya tidak memiliki keberpihakan, sekecil apapun pada pekerja migran. Nah, ini bentuk keberpihakan negara, kehadiran orang-orang istimewa yang selalu hadir memberikan motivasi sebagai bentuk perlakuan hormat pada negara, pada PMI. Pak, untuk update yang minggu lalu di mana Pak 25 orang itu dan pelaku apakah sudah Oke, ya, yang 25 lalu kita gerebek dan saya ikut langsung dalam penggerebekan, sudah dilindungi negara, PMI-nya dalam perlindungan di Ciracas, kita berikan makan minum seperti biasa karena mereka korban, kita berangkatkan kembali ke kampung asal mereka dengan biaya tiket kita, tapi sindikatnya itu kan harus dikejar oleh negara. Nah, kita serahkan pada penegak hukum. Masalah per hari ini, kenapa saya selalu katakan seolah-olah negara kalah melawan sindikat karena keterlibatan dari oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan, termasuk keterlibatan oknum di BP2MI. Oknum yang saya pimpin itu kan tidak sedikit. Tentu terkait oknum BP2MI tugas saya untuk melakukan bersih-bersih. Ya, sudah ada 2 ASN dipecat, walaupun usia pensiunnya tinggal 1 bulan. 30 petugas di Bandara Soekarno-Hatta kita berhentikan serentak, ya. Kemudian kita kerja dengan PPATK untuk, ya, mendeteksi aliran-aliran uang yang mungkin saja masuk ke staf kita, ya, diduga dari sindikat penempatan ilegal. Tapi kita berharap juga tentu di luar BP2MI
mereka yang terlibat mewakili kementerian lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dari masing-masing kementerian lembaga. Kemudian ada 4 langkah untuk mencegah penempatan dan penanganan TPPO. 1, sosialisasi yang aktif, diseminasi ya, yang masif, kemudian pencegahan yang progresif dan penegakan hukum yang revolutif. Ini yang penting. Jadi sepanjang penegakan hukumnya lembek, ya sepanjang para sindikat nggak pernah disentuh, maka tragedi kemanusiaan, ya, jual beli orang ke luar negeri, bisnis haram, bisnis kotor yang punya uang sangat besar dan jadi kemarin para sindikat ini akan terus terjadi. Dan ini sejarah buruk, sejarah hitam bagi pendidikan dan peradaban bangsa ini. Lucu, negara memiliki aparatur, negara yang pejabatnya disumpah atas nama konstitusi negara, negara yang dipersenjatai dan bahkan juga diberikan modalitas atas nama uang rakyat, terus kita menjadi alas kakinya para sindikat. Karena Kemendak dan Kemenperin memindahkan barang impor, 7 barang impor dari jalur Indonesia. Ya, saya berharap ya, peraturan menteri siapapun ini tidak berdampak dan mengulang kesalahan yang kedua kepada barang-barang PMI. Katakan tragedi yang dulu ya, terjadi dengan Permendak 36 yang sudah diakhirkan dicabut, ini tidak mengulang sejarah di mana barang-barang PMI tertahan berbulan-bulan di pelabuhan-pelabuhan. Barang yang tidak patut dicurigai oleh negaranya, itu bukan barang untuk bisnis, bukan barang untuk komersil, tapi barang-barang bekas, pemberian dari majikan, bahkan barang yang dibeli dari darah dan keringat mereka, akhirnya tertahan 8 bulan, ya, bahkan makanan-makanan rusak. Mainan anak tidak sampai di hari istimewa ulang tahun anaknya, artinya negara tidak boleh melakukan kejahatan yang berulang, ya, kedoliman yang berulang kepada rakyatnya ketika terjadi Indonesia. Harapan saya itu, apapun produk regulasi yang dibuat negara itu tidak mengorbankan rakyatnya sendiri, apalagi misalnya motifnya untuk kepentingan pihak-pihak yang diuntungkan dari kita. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Mampu